Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Subhanaka la ilma li illa ma 'allamtani innaka antal alimul hakim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Para al-ikhwah dan akhwat fillah, alhamdulillah malam hari ini kembali Allah Jalla wa Ala memudahkan kita untuk meringankan langkah-langkah kita hingga tiba di masjid yang penuh keberkahan ini dalam rangka talabul ilmi syar'i. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk menimba ilmu syar'i. Allah mudahkan kita pula untuk mengamalkan ilmu tersebut. Allah mudahkan pula kita untuk mendakwahkannya, dan Allah mudahkan kita untuk dapat sabar istiqamah di atas jalan tersebut. Para ikhwan dan akhwat fillah, hafizakumullah, kita telah memulai membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang mana kitab ini adalah merupakan ringkasan daripada kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, yang mana kitab Minhajul Qasidin ini adalah merupakan ringkasan daripada kitab Ihya'u Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi yang bersama kita ini adalah ringkasan dari ringkasan. Yang mengarang kitab kita adalah Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dia ringkas dari kitab Minhajul Qasidin yang diringkas dari kitab Ihya'u Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimahumullahu jami'an. Dan kita telah mulai mempelajari pada beberapa kesempatan yang silam tentang keutamaan ilmu dan apa yang berkaitan dengannya. Adab tentang seorang guru, murid, bencana ilmu, penjelasan tentang ulama-ulama, bagaimana ulama yang sebenar-benarnya ulama, bagaimana mereka diulamakan padahal mereka ulama usu. Kita pelajari bagaimana ciri-ciri ulama negeri akhirat. Kemudian kita juga telah jelaskan tentang yang berkaitan dengan kitabut taharah wa asraruha, kitab yang membahas tentang taharah dan rahasia-rahasianya. Intinya bahwasanya ada perintah untuk mensucikan zahir dengan taharah, dan juga ada perintah dengan mensucikan batin. Ada taharah untuk tubuh kita ini sebelum salat, mandi, wudu. Ada taharah untuk hati kita berupa istighfar, taubat dan lain-lainnya. Itu telah kita bahas. Kemudian kita juga telah mulai membahas tentang perkara salat. Sekiannya hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang adab yang berkaitan dengan salat Jumat. Kemudian mengenai salat-salat sunnah dan lain-lain. Kemudian membahas tentang kitabuz zakat, kitabus saum, kitabul haji wa asraruhu. Rukun Islam yang 5 ini kita lewatkan pembahasannya karena lebih detail dibahas oleh para ulama-ulama dalam buku fikih mereka. Kita lompati hal ini, kitab Adab Tilawatul Quran, keutamaannya, zikir dan lain-lain, qiyamul lail. Kita mulai pembahasan kitab kita ini setelah selesai ibadah sempurna. Agar lebih menyempurnakan ibadah, dibahas oleh para ulama. Biasanya dalam buku-buku fikih, selepas pembahasan tentang rukun Islam yang kelima haji, mereka membahas tentang kitabun nikah. InsyaAllah ta'ala kita mulaikan daripada kitabun nikah, adab-adabnya. Kemudian setelah itu kitab membahas tentang bagaimana kita bekerja, bagaimana profesi kita, bagaimana keutamaan bekerja, karena kewajiban seorang setelah menikah harus bekerja. Kemudian kita akan bahas tentang perkara yang halal dan perkara yang haram, dan seterusnya. InsyaAllah tabaraka ta'ala kita akan membahas bagaimana Allah mudahkan bagi kita
Adapun yang berkaitan dengan rukun Islam yang 5 tadi kita lewati. Ya, karena ada pembahasan yang berdetail dalam pembahasan buku-buku fikih ulama. Ya, yang ada padanya buku aslinya kita mulai daripada halaman ke-68. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, Kitabun Nikahi wa adabuhu wa ma yata'allaqu bih. Kitab yang membahas tentang nikah, adab-adabnya dan apa yang berkaitan dengannya. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, la yakhtalifu al-ulama'u fi anna an-nikaha mustahabbun mandubun ilaihi kathirul fadail wa fihi fawaid. Tidak berselisih para ulama bahwasanya nikah adalah perkara yang dianjurkan, ya, kemudian memiliki banyak keutamaan dan faidah-faidah, ya. Tak berselisih ulama nikah disyariatkan dalam Islam, ya, disyariatkan. Dan hukum asal pernikahan itu para ulama berbeda pendapat padanya. Yang jelas disyariatkan. Adapun berkaitan dengan individu per individu, maka ulama menyebutkan hukum nikah ini bisa menjadi hukum yang 5, bisa menjadi wajib, bisa menjadi mustahab, bisa dianjurkan, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, bisa menjadi mubah, sesuai dengan keadaan kondisi orang tersebut, ya. Tapi secara umum menikah adalah sunnah yang dianjurkan. Apabila dia tak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, nafkah zahir dan nafkah batin, akan menzalimi istrinya, ya. Misalnya dia terkena penyakit tertentu, tak mampu memberikan nafkah batin istrinya, dan istrinya tak rela, istrinya tak ridha, tapi dia paksakan menikah, maka menjadi haram baginya, ya. Jika dia telah memiliki kemampuan secara finansial, kemampuan untuk dapat, ya, memenuhi kebutuhan zahir dan batin istrinya, dan dia khawatir tergelincir dalam perzinahan karena dahsyatnya, ya, godaan fitnah, maka untuk orang seperti ini menjadi wajib baginya menikah, ya. Jika apabila dia andai kata tak menikah, tak mengapa, dia tidak khawatir terjebak ke dalam perzinahan, dia yakin mampu menjaga dirinya, ya, dia punya finansial, punya kemampuan untuk menikah, ya, secara zahir maupun batin, bagi dia dianjurkan menikah, ya. Jadi berkaitan dengan hukum nikah ini, ulama merincinya sesuai dengan kondisi seseorang. Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran Al-Karim memerintahkan yang belum sanggup menikah tak usah menikah. Jangan modal semangat 45. Kalau belum mampu jangan. Supaya antum jangan semangat aja. Kata Allah, fal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan. Hendaklah bersabar menahan diri, iffah orang-orang yang belum mendapatkan peluang untuk menikah, ya, hatta yughniyahumullah min fadlih, sampai Allah cukupkan mereka dari karunia-Nya. Bersabar, ya. Apabila nekat saja, modal nekat, terbengkalai anak orang, tak diberikan nafkah dengan layak dan seterusnya, ya, maka bagi orang seperti ini tak dianjurkan menikah. Di antara keutamaannya minha al-walad. Di antara tujuan menikah adalah mendapatkan keturunan dan anak. Mendapatkan anak, mendapatkan keturunan. Li'anna al-maqsuda baqa'un nasl. Karena tujuan pernikahan adalah agar tetap, ya, ada keturunan yang mewarisi dunia ini. Karena itulah Islam melarang segala macam, ya, pelampiasan seksual yang menyimpang. Laki-laki dengan laki-laki, homo, ya, perempuan dengan perempuan, lesbi, ini hukumnya haram, terkutuk. Kalau ini diterapkan, habis punahlah manusia, tak ada lagi manusia. Karena laki-laki plus laki-laki tak akan mungkin melahirkan anak. Perempuan dengan perempuan pun tak mungkin memiliki anak, mustahil, ya. Oleh karena itu menikah untuk menjaga kelangsungan keturunan anak manusia yang mewarisi bumi ini. Dan sebagian negara-negara kufar mereka kebingungan. Kenapa?
karena tak ada yang mau menikah. Mereka lampiaskan nafsu biologis mereka melalui jalur seksual yang bebas, free sex, ya. Tak mau mereka dengan ikatan pernikahan yang menyulitkan, banyak kali tetek bengeknya. Bahkan perempuan-perempuan tak mau punya anak, sehingga jumlah mereka semakin minim. Sebagian besar negeri-negeri kufar, ya, populasi kaum muslim bertambah banyak karena mereka terus beranak. Sementara perempuan dan laki-laki orang kufar tak mau menikah, takut punya anak, takut tanggungan, ya. Bencana pun datang. Karena itulah penguasa kebingungan. Bagaimana caranya? Akhirnya mereka support. Setiap kali yang punya anak disupport pemerintah anaknya, digratiskan biaya melahirkannya, diberi santunan dan seterusnya agar mereka mau punya anak. Subhanallah. Ya. Di sebagian negeri kufar yang penduduknya padat, tak boleh lebih daripada 2 anak. Yang lebih 2 anak dihukum. Ya, macam-macam. Jadi ini tujuan di antara tujuan menikah. Wa fihi muwafaqatu mahabbatillahi ta'ala bisa'yi lidzalik liyabqa jinsul insan. Di antara faedah menikah adalah mewujudkan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala agar ya berkekalan, agar terus-menerus ya ada jenis manusia. Tak ada pernikahan, tak ada manusia. Punah. Wa fihi talabu mahabbati Rasulillah fi takthiri man bihi mubahatuhu. Ya, di antara tujuan dan faedah menikah adalah dalam rangka mewujudkan apa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu memperbanyak jumlah umat beliau yang kelak beliau banggakan di hadapan umat-umat lainnya. Karena itulah Nabi menyuruh kita untuk menikah dan memiliki anak yang banyak. Orang sekarang takut punya anak banyak, tapi punya harta banyak tak takut. Padahal sebaik-baik harta adalah anak yang berkekalan. Jika dia soleh, setelah meninggal tetap berkekalan kebaikan mengalir kepadanya. Kata Nabi, tazawwajul waludal wadud. Nikahilah al-walud. Arti al-walud yang dia subur, mudah beranak, ya, al-wadud yang besar kecintaan kepada suami. Ini tujuan pernikahan. Di hari kiamat nanti Nabi SAW yang paling banyak pengikutnya. Kata Nabi, fa inni mubahim bikumul umam yaumil qiyamah. Sesungguhnya aku kelak akan membanggakan jumlah umatku yang paling banyak di hari kiamat. Jadi banyak anak tak akan mungkin didapat tanpa apa? Menikah. Ya. Wa fihi talabu at-tabarruk bi du'a'il walad salih. Antara faedah menikah yaitu agar orang tua kelak mendapatkan keberkahan doa dari anaknya yang saleh. Wasyafa'ati bi mautil walad as-saghir. Di antara faedah menikah, orang yang memiliki anak dan meninggal ketika kecil, anaknya akan memberi syafaat baginya kapan? Di hari kiamat. Allahu Akbar. Andai kata qadarullah Allah ambil nyawa anaknya ketika kecil, kelak di hari kiamat anaknya akan memberi syafaat baginya, bagi orang tuanya. Dan ini faedah besar. Hari kiamat tak ada yang kita mampu banggakan daripada harta dunia yang kita miliki. Tak ada guna. Pangkat jabatan tak ada guna. Ya, yang berguna adalah anak-anak yang tabungan kita di hari kiamat dengan cara Allah wafatkan mereka ketika kecil mereka. Subhanallah, besar keutamaannya. Kalau kita bersabar tak kala Allah cabut nyawa anak-anak ya ketika mereka kecil, besar keutamaannya. Dan ini menunjukkan keutamaan menikah. Subhanallah. Andai kata sang ibu meninggal ketika bersalin, dahsyat keutamaan baginya, mendapatkan syahadah. Andai kata anak meninggal ketika kecilnya, menjadi syafaat bagi orang tuanya. Ini faedah besar. Ya. Yang tak punya anak karena tak mau menikah, bagaimana mungkin dapat syafaat dari anak yang tidak pernah dia miliki. Wa min fawaidin nikah at-tahassun minasyaitan bidaf'i ghawail syahwah
Di antara faedah menikah adalah berusaha melindungi diri daripada godaan syaitan yang mendorong seseorang untuk melampiaskan syahwatnya tidak pada tempatnya. Ya, tak ada fitnah, cobaan, ujian lebih besar bagi seluruh kaum laki-laki daripada fitnah syahwat mereka terhadap wanita. Yang jika tidak disalurkan dalam tempat yang halal, dia akan mengambil porsi pada tempat-tempat yang haram. Pasti jika tak menikah berzina. Ya. Jika tak menikah dia berzina. Ya dan billah, ditempatkan pada tempat-tempat yang haram. Bismillah. Wa fihi tarwihun nafsi wa inasuha bi mukhalatati zaujah. Di antara faedah menikah memberikan hiburan bagi diri. Ya, kenyamanan, ketenangan dengan bercampur dengan keluarganya, dengan istrinya. Ya. Laki-laki itu penuh dengan spesifik yang khusus Allah ciptakan. Apa spesifik laki-laki? Ya, serius, tegas, fisiknya kuat, tubuhnya kuat. Ya, dunianya dunia yang keras. Itu laki-laki. Ya, jika tak ada perempuan, maka tak ada menjadi penyeimbang. Tapi dengan ada perempuan, wataknya lembut, lemah gemulai, suaranya lunak, ya, tubuhnya pun tak sebagaimana laki-laki yang kekar dan seterusnya. Laki-laki akan menyempurnakan dirinya dengan adanya wanita. Wanita pun tak sempurna tanpa laki-laki. Tak ada yang menjadi pengayom dirinya. Wanita butuh diayomi. Subhanallah. Butuh pemimpin, butuh imam yang memimpinnya dalam kehidupan rumah tangga, di tempat dia berlindung dan seterusnya. Maka dengan adanya pernikahan sempurnalah manusia. Yang belum menikah, mohon maaf lahir batin, antum belum sempurna. Maka pujilah banyak-banyak wahai antum yang menikah, yang telah menikah, pujilah banyak-banyak Allah. Ini nikmat besar. Ya, stres-stres bekerja di luar, pulang ke rumah, jumpa istri, hilang segala macam kepenatan. Allahu Akbar. Ya, subhanallah. Ini hanya untuk orang-orang yang menikah. Antum yang masih lajang, stres di rumah sampai di rumah, stres di kantor sampai di rumah semakin stres. Subhanallah. Ya. Mana pelariannya? Macam-macam. Ada yang ke dugem, ada yang ke merlap, mana lari ke sana sini, ada melampiaskan dengan syahwat yang haram, macam-macam. Tak ada yang mau dikerjainnya di rumah. Subhanallah. Semangat. Subhanallah. Wa minha tafrighul qalbi an tadbiril manzil. Di antara faedah menikah bagi laki-laki, membuat hatinya itu nyaman, tentram, karena tak perlu sibuk memikirkan urusan rumah. Tengoklah kami yang menikah ini, baju rapi-rapi, wangi-wangi, bersih, disetrika. Tengok tuh anak lajang. Kadang seminggu baru tumpuk-tumpuk baju, bau-bau, terpaksa nggak ada lagi, baru dicuci. Itu pun rendam sedikit deterjen dah, kucek-kucek, jemur. Subhanallah. Payah, tak enak. Ya, maka menikah itu hakikatnya enaknya 1% saja. 99 enak luar biasa. Ini andai kata dapat ketenangan jiwa, andai kata dapat wanita yang lebih perkasa darinya, kiamatlah dunia. Maka jangan cari perempuan perkasa. Subhanallah. Kemudian wattakafful bihi bisyughli at-tabkhi wal kansi wal furushi wa tanzifil awani. Dengan menikah dia akan istirahat, ya, daripada segala macam beban rumah tangga, tetek bengeknya, seperti memasak, menyapu, menyiapkan kasur, ranjang. Tengok anak-anak muda tuh, kadang kain kasur tidurnya udah 1 bulan tak diganti-ganti. Ya enggak?
masuk ke rumah kos-kos anak muda bau. Mohon maaf ya, yang bau. Apa ini? Gak senang kok bahasan kita kayak ini. Anak muda gak senang ini. Disindir terus. Wa tanzifil awani. Standby semua. Ada yang membersihkan wadah-wadah, piring, peralatan rumah tangga. Jadi Ustaz, itu kewajiban perempuan. Iya. Sebagian perempuan mengatakan, gak ada kewajiban kami itu. Kewajiban kami melayani suami di ranjang. Itu semua tak wajib, datangkan membantu. Tidak, kewajiban wanita. Yang menuntut urut kebiasaan. Dari zaman ke zaman, istri-istri para sahabat membantu suaminya dalam urusan rumah tangga. Walaupun demikian, tak menghalangi suami untuk membantu istri. Ya, boleh juga suami nyuci piring sesekali, nyuci baju sesekali, nyetrika sesekali. Kalau itu kerjanya, sudahlah, jadi ibu rumah tangga aja. Wa tahiyati asbabil aish, menyiapkan segala sesuatu dibutuhkan dalam kehidupan. Ya, fa innal insana yata'adzaru alaihi aktsaru dzalika ma'al wahdah. Sesungguhnya seseorang sulit melakukan semua aktivitas tersebut jika dia sendiri tanpa istri. Subhanallah. Walau takaffala bihi, kalaupun dia mampu mengerjakan semuanya, la dha'a aktsaru awqatihi, hilang sebagian besar waktunya. Walam yatafarraq lil ilmi wal amal, tak sempat lagi dia belajar, tak sempat lagi mengamalkan amalan, menimba ilmu, tak sempat lagi bekerja mencari nafkah di luar. Habis. Makanya masing-masing punya tugas. Perempuan jaga gawang dalam rumah, menyiapkan segalanya. Subhanallah. Laki-laki di luar rumah mencari nafkah. Ya. Subhanallah. Kalaupun perempuan keluar rumah membantu mencari nafkah dalam kategori tertentu yang tidak menyalahi syariat, yang tidak meninggalkan peran utamanya sebagai ibu rumah tangga, hanya sekedar mendukung suaminya. Adapun ketika wanita kerja dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, subhanallah, kasihan mereka. Ya, suaminya suruh bekerja, perempuan di rumah standby. Ya, kadang-kadang dua-dua bekerja, kadang-kadang sampai malam, kadang-kadang tukar-tukaran shift, suaminya malam, istrinya siang, istrinya siang, suaminya malam. Anak-anak terbengkalai, rumah tangga tak jelas. Ya, kemudian dalam hak kewajiban pun tak jelas. Ya, kadang-kadang wanita merasa dikerjai suaminya. Kenapa aku harus bekerja? Kadang-kadang dia harus bayar ini, harus bayar itu, nyewa rumah. Ya, kadang-kadang macam-macam. Keluarkan uang SPP untuk anak-anak. Padahal semua kewajiban siapa? Suami. Subhanallah. Ya, kasihan kaum wanita kerja sampai malam-malam, kadang ngantuk-ngantuk. Subhanallah. Kita berada di daerah, ya, industri. Kita melihat paling banyak bekerja siapa? Perempuan. Karena banyaknya mereka bekerja, sektor-sektor pekerjaan mereka yang handle, laki-laki kesulitan cari kerja. Dampak negatif. Subhanallah. Ya, kita lanjutkan. Fal mar'atu salihatu 'aunun 'ala ad-din bi hadhihi at-tariqah. Perempuan saleh dia akan membantu suaminya dalam menjalankan agama dengan cara seperti ini. Ya, dia cukupkan segala suatu kebutuhan suaminya. Suami standby untuk mencari nafkah, menimba ilmu, mengamalkan ilmu, berdakwah. Idh ikhtilalu hadhil asbab syawaghilun lil qalbi. Jika hal ini semua tak terwujud, maka akan sibuklah hatinya, risau hatinya. Mau pergi kerja, baju belum tersetrika, mau masuk kantor, baju kusut masai, mau nyetrika, waktu sudah dekat mau masuk, belum lagi makan, tiap hari indomie, sakit kuning. Subhanallah.
Wa min fawaidihi aidan, di antara faedah-faedah menikah, mujahadatun nafsi wa riyadatuha birriayati wal wilayah wal qiyami bi huquqil ahli was sabri ala akhlaqihinna wa ihtimal al adha minhunna. Di antara faedah-faedah menikah adalah belajar untuk berjihad, menundukkan keegoannya, dirinya, melatih dirinya untuk senantiasa mampu menjadi pengayom, memimpin, mampu melaksanakan kewajiban terhadap keluarganya, menunaikan hak-hak keluarganya, mampu melatih diri untuk sabar dengan perilaku perangai istri-istrinya. Ya, karena perangai wanita tak sama dengan perangai kita. Subhanallah. Ya, dengan menikah kita belajar bersabar dengan perangai mereka, bentar-bentar merajuk. Itu perangai wanita. Ya atau enggak? Kok udah merajuk pusing kita, kemana aku lari lagi nih? Ya. Kemudian wanita selalu banyak berceloteh, ngomong selalu, paksa kita dengarkan, ngantuk-ngantuk, bang, iya deh, iya ngantuk, iya deh, betul tuh betul. Apa bang? Entahlah. Subhanallah. Mereka ingin banyak didengarkan. Ya, jumlah kata-kata yang dikeluarkan wanita satu hari satu malam lebih banyak 2-3 kali daripada pria. Yang omong, sabarlah kita. Ya. Apalagi yang perkataannya pedas, kayak cabai, kuat merepet, harus lebih banyak bersabarnya. Subhanallah. Dan itu adalah jihad. Dan akan membuahkan pahala, membuahkan amal tatkala bersabar. Ya. Wahtimalil adza minhunna, belajar untuk memikul segala macam bentuk al-adza, hal-hal yang menyakiti dirinya yang datang dari istrinya. Subhanallah. Kenapa? Kadang-kadang punya istri cerewet, punya istri bawel. Ya, sabar. Mau diapain lagi? Udahlah, terimalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka mengurus kita, mengurus pakaian kita, baju, semuanya, makanan, anak-anak kita diurus. Kalau cerewet-cerewet sedikit, sabarlah. Tapi jangan banyak-banyak kali. Ibu-ibu, kalau banyak cerewet ibu-ibu, kami tak betah di rumah. Nongkronglah kami di kedai-kedai kopi sana. Mau pulang, habis aku diceramahin nanti. Sedikit aja cerewetnya. Kemudian, ya, wasa'yu fi islahihinna. Ya, berupaya untuk memperbaiki mereka. Wa irsyaduhunna ila tariqid din, mengarahkan mereka agar lurus di atas jalan agama. Ya, wal ijtihad fi kasbil halal li ajlihinna. Dengan menikah membuat seorang laki-laki bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal demi menafkahi mereka. Sungguh wanita dalam Islam dimuliakan setinggi-tingginya. Tak ada agama yang memuliakan wanita lebih daripada Islam. Sehingga mereka tak dibebankan untuk mencari nafkah. Kaya raya pun dia tak ada kewajiban yang menafkahi suami. Yang ada kewajiban suami menafkahi istri. Ya. Wal qiyamu bi tarbiyatil aulad, dengan adanya pernikahan lahirlah keturunan anak-anak. Ketika itu ada ya upaya untuk mendidik anak-anak dan itu akan membuahkan hasil, membuahkan pahala. Punya anak itu pahala. Sabar dengan akhlak anak-anak pahala. Berusaha meluruskan mereka, mendidik mereka pahala. Semuanya ada pahala dengan menikah. Tak menikah mana pahala? Anak tak ada, istri tak ada. Semua tak ada. Ya, menikahlah untuk mendapatkan pahala. Wa kullu hadhihi a'malun 'azimatul fadl. Semua ini adalah amal-amal yang begitu besar ganjarannya. Fa innaha ri'ayatun wa wilayah. Sesungguhnya pernikahan adalah merupakan pengayoman, mengayomi keluarga, menjaga mereka, ya, menjadi pemimpin bagi mereka.
wa fadlu riayati azim. Ya, menjadi pengayom bagi wanita, baginya ganjaran pahala yang besar. Wa innama yahtarizu minha man yakhafu min al-qusuri 'anil qiyami bihaqqiha. Sesungguhnya orang yang khawatir tak mampu menyempurnakan hak wanita, maka jangan coba-coba menikah. Ketika itu bagi dia jangan. Subhanallah. Karena akan menzalimi wanita. Wa muqasatul ahli wal walad bimanzilatil jihad fi sabilillah. Bersabar menghadapi berbagai macam bentuk ya perkara-perkara dalam rumah tangga, baik bersumber daripada anak, daripada istri, dan dia bersabar menghadapi semua problematika rumah tangga bagaikan kedudukannya seolah-olah dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang tak ada pakai bom-boman. Subhanallah. Ya. Jihad. Karena Qayyim membagi jihad menjadi berbagai macam bentuk jihad, berjenjang-jenjang jihad. Tak satu saja mengangkat senjata, tidak. Subhanallah. Berbakti kepada orang tua pun jihad. Seorang pemuda mau ikut berperang kata Rasulullah, bagaimana kedua orang tuamu? Masih hidup? Masih. Bagaimana kau tinggalkan keduanya? Menangis ya Rasulullah. Oh, kalau itu tidak boleh kau ikut. Pulang, berjihadlah engkau dengan berbakti kepada keduanya. Fafihi ma fajahid, menunjukkan bahwa mengurus orang tua jihad, mengurus istri jihad. Apalagi mengurus istri-istri semakin banyak jihadnya. Subhanallah. Mengurus satu anak jihad, apalagi mengurus 20 anak, lebih banyak jihadnya. Subhanallah. Jadi mustaqillun aw muqtir, yang mau sedikit jihadnya, sedikitkanlah anak. Yang mau banyak jihadnya, perbanyaklah anak. Ya, subhanallah. Setuju enggak? Setuju. Wa fi afradi Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang dikutip Muslim secara tersendiri, Bukhari tak mengeluarkannya, annahu qala, dia berkata, Rasulullah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, 1 dinar emas yang kau infakkan untuk ya memerdekakan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi 'ala miskin, 1 dinar yang kau infakkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlika, 1 dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, istrimu, anakmu, ya. Afdaluhum ad-dinarul ladzi anfaqtahu 'ala ahlika, yang paling utama di antara semua infak tersebut, infakmu yang kau keluarkan untuk keluargamu. Allahu Akbar. 2 infak kita untuk keluarga. Jangan dikira kita memberi nafkah istri kita bukan sedekah. Itu terhitung sedekah bagi kita. Bahkan 2 ganjaran sedekah, berinfak untuk istri, untuk anak-anak. 2 ganjaran pahalanya. Yang pertama adalah pahala infak, pahala sedekah. Ini dapat berinfak kepada manapun juga dapat pahala. Yang kedua, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada orang-orang terdekat. Subhanallah. Karena itulah jangan sampai salah. Sebagian orang begitu kuat berinfak untuk kawan-kawannya, bentar-bentar ngajak kawannya makan di restoran, makan mewah-mewah, seafood. Di rumah istrinya makan ikan asin kresek tiap hari, tempe tahu tiap hari. Sabar ya mah, kita zuhud ya. Kawan makan di seafood, ya tak benar, salah. Ya, jangan sampai kawan kita beri makan enak-enak, di rumah istri tak pernah makan enak. Salah besar. Infak kemana-mana, panti-panti semua, di rumah istri kembang kempis. Subhanallah, memikirkan utang sudah numpuk di warung. Subhanallah. Faslun wa fin nikahi afat, fasal, dan dalam pernikahan itu ada problematika, hal-hal negatif dalam pernikahan, musibah, petaka, bencana. Subhanallah. Yang merusak pernikahan, aqwaha al-'ajzu an talabil halal.
problematika terbesar dalam pernikahan adalah ketika seorang tak mampu mencari rezeki dari jalan yang halal. Subhanallah. Ya. Tak mampu dia bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki. Ya. Fa inna dzalika yas'ab, inilah dia dianggap kira-kira menjadi penghalang seseorang untuk menikah jika tak mampu mencari nafkah, tak punya profesi sama sekali, tak punya keahlian. Udah tak punya keahlian, malas lagi, pilih-pilih kerja lagi, tak mau kerja yang sulit-sulit, maunya yang mudah-mudah, gajinya besar. Subhanallah. Ya. Farubbama imtaddat yadul mutazawwij ila ma laysa lahu. Ketika tak mampu dia sabar mencari nafkah dengan jalan yang halal, terpaksalah jalan haram pun ditempuhnya. Maka dia mendapatkan hasil hartanya dari jalur-jalur yang tak halal milik orang lain yang diambil. Subhanallah. Baik dengan menipu, dengan mencuri, macam-macam. Ya, al-afatu tsaniyah. Adapun problematika kedua dalam pernikahan, al-qusuru 'anil qiyami bi huquqin nisa. Ketika suami tak sempurna memberikan hak-hak wanita. Zaman sekarang banyak suami yang setengah-setengah suami. Ya, laki-laki setengah kelaki-lakiannya. Subhanallah. Nisfur rajuli, setengah laki-laki. Tak sempurna kelaki-lakiannya. Kok gitu Ustaz? Iyalah. Kenapa? Tak sanggup menafkahi istrinya. Istrinya disuruh bekerja keras. Subhanallah. Kadang-kadang sampai sore, sampai malam. Ya. Tak sanggup dia. Inilah problematika dalam rumah tangga. Dan efeknya, dampaknya, wanita telah keletihan di luar, tak sempurna berkhidmat kepada suami di rumah. Bagaimana semua dikerjakan di luar, dia kerjakan, di dalam rumah dia kerjakan, tak sempurna. Subhanallah. Kadang-kadang diserahkan kepada pembantu mengurus rumah juga tak sempurna. Anak-anak tak sempurna pendidikan mereka. Apalagi kadang-kadang istrinya begitu kerja keras, pintar segala macam, gajinya tinggi, besar, suaminya gajinya kecil, rumah tangga pun timpang. Kebijakan ada pada tangan istri. Jangan macam-macam, bang, gajiku 3 kali lebih banyak daripada gaji abang. Ikut kataku. Mungkin enggak ini? Hah? Mungkin enggak? Tapi di sini kayaknya enggak ada ini. Singa-singa semua ini. Subhanallah. Ya. Wasabru ala akhlaqihinna wa adahunna. Di antara risiko dalam menikah, problem yang harus diingat ketika seorang menikah, ya, bahwasanya dia harus berusaha bersabar dengan akhlak wanita, bersabar dengan perangai mereka yang kadang-kadang tak membuat kita nyaman. Wa fi dzalika khatar. Dan tentunya hal ini adalah merupakan hal yang terkadang membuat laki-laki tak nyaman, bahaya. Li'anna ar-rajula ra'in, karena pemimpin itu adalah laki-laki, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan pemimpin akan dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang di bawah pimpinannya. Ini resiko. Ya, kalau andai kata engkau mengharapkan wanita sepertimu lurus, tak bengkok, mustahil akan terwujud. Perempuan karakternya bengkok. Yang mengatakan Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dil'in fa inna a'la a'waja dil'i a'lahu." Berbuat baiklah kan kepada wanita. Sesungguhnya wanita itu terbuat daripada tulang rusuk yang bengkok, dan tak ada tulang rusuk yang bengkok kecuali tulang rusuk yang paling atas. Ya. Fa in istamta'ta biha istamta'ta wa biha iwaj. Kalau kau mau bersenang-senang dengannya selama-lamanya, kau ikut perangainya, maka dampaknya engkau bersenang-senang dengan sesuatu yang bengkok, engkau pun menjadi bengkok. Tak lurus lagi cara berpikirnya. Laki-laki stabil emosinya. Perempuan haid saja sudah marah-marah aja kerjanya. Datang lampu merah, habis kita dimarahinya. Tak stabil. Ya. Ya,
Fa in istamta'ta wa biha iwaj. Fa in aqabtaha kasartaha. Jika kau paksa dia lurus seperti dirimu, engkau akan patahkan dia. Tulang rusuk yang bengkok jika kau luruskan akan patah. Wa kasruha talaquha, tak mampu engkau meluruskannya kecuali akan patah. Patah itu alamat engkau menceraikannya. Kalau tak sabar, cerai ujungnya. Ya. Maka bersabar-sabarlah dengan perangai mereka. Selama memang bocornya bocor-bocor halus, sabar-sabarlah kita. Kalau bocornya dalam, nah baru mungkin. Tenggelam kita pertahankan. Subhanallah. Al-afatu tsalitsa, problem ketiga, masalah ketiga. Musibah ketiga yang terkadang menjadi tantangan dalam rumah tangga. An yakunal ahlu wal waladu yushghilunahu an dzikrillah. Kadang-kadang keluarga, istri, anak membuat dia lalai untuk dapat berzikir kepada Allah dengan baik. Salat pun terlambat. Mungkin tak bisa berjamaah dan seterusnya. Kenapa? Banyak tuntutan anak, tuntutan istri dan seterusnya. Dia lalai dengan mereka. Subhanallah. Karena mengurusi mereka sibuk. Lalailah banyak kegiatan-kegiatan yang membawa kebaikan bagi akhiratnya. Ya. Ini resiko. Ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai kalian dilalaikan dengan harta kalian dan anak-anak kalian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayanqadhi lailuhu wa naharuhu bitamattu'i bidzalik. Sibuk dia bersenang-senang dengan anak istrinya. Fala yatafarraqul qalbu lil fikri fil akhirah wal amalillah. Tak sempat lagi hatinya memikirkan negeri akhirat, tak sempat lagi beramal, bersiap-siap untuk menyambut negeri akhirat. Sibuk dengan anak istrinya aja. Tak teringat lagi negeri akhirat. Tak terbayang lagi bekal di negeri akhirat. Fahadhihi majami'ul afati wal fawaid. Inilah dia berbagai macam problem dalam pernikahan. Inilah dia faedah-faedah dalam pernikahan yang harus disiapkan, diketahui. Fal hukmu ala syakhsin wahidin bi anna al-afdal lahu an-nikah aw al-'uzubah mutlaqan masrufun 'ala al-ihata bi majami'i hadhihi al-umur. Maka menghukumi seseorang, mana yang lebih baik bagi dia? Apakah menikah atau dia membujang? Mana lebih utama, menjomblo atau menikah? Ya, semuanya terpulang kepada perkara-perkara di atas. Perempuan itulah karakternya. Kalau andai kata tak sanggup, tak sabar, bentar-bentar ditempelengnya istrinya, janganlah menikah. Istri bukan untuk ditempeleng-peleng. Itu anak orang itu. Dibesarkan oleh orang tuanya sampai besar. Ya, akhirnya tiap kali salah ditempelengi. Allah, ini laki-laki zalim. Tak benar. Ya, pikir-pikir terlebih dahulu. Timbang-timbang terlebih dahulu. Mereka punya hak nafkah, punya hak riayah, diluruskan, didakwah dan seterusnya. Ini kewajiban, siap enggak? Untuk bekal bagi orang-orang yang mau nikah. Bukan semangatnya aja, persiapan. Sabar dengan akhlak mereka, sabar dengan merajuknya mereka, macam-macam. Ya. Dengan inilah dapat dihitung, diketahui mana yang paling baik bagi seseorang. Dalam kondisi tertentu, tidak baik baginya menikah. Sabar. Dalam kondisi tertentu, lebih baik baginya menikah jika mampu dan seterusnya. Bal yanbaghi lil muridi an ya'rida nafsahu ala hadhil ahwal. Bagi orang yang ingin menikah, hendaklah ditimbang semua perkara di atas. Kemaslahatannya timbang, banyak kemaslahatan, anak, istri, menenteramkan segala macam. Tapi juga hal-hal yang akan dia dapati. Ya, kewajiban mencari nafkah dari cara-cara yang halal, dari pekerjaan yang halal, yang membimbing istri, membimbing anak-anak, mengurusi mereka, mengayomi mereka, semuanya pikirkan masak-masak. Fa in intafat anhul afat wajtama'at lahul fawaid. Jika sekiranya berbagai macam problem di atas dapat dia selesaikan, dia yakin dirinya mampu bersabar dengan akhlak wanita, mampu memberi nafkah wanita, mampu mengayomi wanita. Subhanallah. Wajtama'at lahul fawaid, segala macam perkara-perkara yang dikhawatirkan akan dapat dia selesaikan. Ya, dia akan mendatangkan kebaikan dalam pernikahan.
bi an kana lahu malun halal, di antaranya dia punya harta yang halal, punya modal dalam menikah, punya harta yang halal. Wa husnu khuluqin, dia punya perangai yang baik, akhlaknya baik, ya. Wa huwa ma'a dzalika syabun yahtaju ila taskin syahwah, dan dia seorang pemuda yang begitu butuh menenteramkan syahwatnya yang bergejolak. Wa munfaridun yahtaju ila tadbiri al-manzil, dia hanya seorang yang menyendiri, dia butuh ada orang yang mengurus rumah. Fala syakka anna an-nikah afdal, bagi orang seperti ini nikah lebih baik. Wa in intafat hadhil fawaid, jika faidah dalam menikah tak dapat dicapai, ya, antaranya apa? Jelas-jelas dia mandul, tak bisa ereksi. Coba-coba melamar perempuan, kau tahu diri dulu. Jangan coba-coba melamar perempuan jika kau tak sanggup selesaikan perkara satu itu. Bukan perkara yang tak pernah terjadi. Menikah seminggu cerai, istrinya tak sanggup sabar lagi. Kenapa kau minta cerai? Tak bisa apa-apa dia. Ini anak-anak muda jangan sepele. Benar-benar persiapkan. Subhanallah. Jangan modal nekat. Benar-benar pastikan diri kita mampu enggak? Mampu enggak cari nafkah? Ya. Perkara syahwat mampu dia, jago, tapi malas. Bekerja malas, jangan kau nikah. Zalimian orang. Setelah dia jual tampang aja modalnya, tampang gagah, ganteng, habis perempuan disuruh-suruhnya bekerja tengah mati, motornya pun perempuan yang bayar, rumahnya perempuan yang bayar. Ada nggak seperti ini? Menang tampang aja dia. Perempuan karena lemahnya akal mau termakan dengan tampang seperti itu. Kita nggak makan tampang. Banyak perempuan tertipu. Lunas motor ini, pindah, pacar baru. Subhanallah. Cari modal dengan jalan yang haram. Subhanallah. Biasanya daerah-daerah industri ramai semacam ini. Mentang-mentang tampangnya Ponten 9, habis perempuan dibuatnya. Maka perempuan jangan tertipu dengan muka. Lihat akhlaknya, lihat agamanya. Wa in intafat hadhil fawaid, jika tak dicapai, tak mampu dia capai berbagai kemaslahatan dalam menikah. Wa jatama'atil afat, bahkan berkumpul segala macam bencana yang akan dihadapi dalam pernikahan. Fatarku afdal, lebih baik bagi dia jangan menikah. Tangannya kejam. Istrinya jadi samsak, apa tempat latihan petinju itu apa? Samsak kan? Apa? Samsak. Latihan di rumah bertinju istrinya. Oh. Lembam-lembam. Subhanallah istrinya. Kalau perempuan-perempuan itu pakai makeup supaya tampak biru dengan makeup, ini biru dengan tinju. Matanya biru indah dengan makeup, ini biru kena tampar. Subhanallah. Ini jangan menikah laki-laki seperti ini. Subhanallah. Ya. Lebih baik dia jadi penjaga singa aja lah. Tukang kasih makan singa. Tak layak bersama manusia dia. Tapi jemaah Masjid Baitul Ma'mur ini tak ada seperti itu ini. Baik-baik nampaknya semua ini. Nampaknya. Subhanallah. Wa hadza fi haqqi man lam yahtaj ila nikah. Maka orang yang tak butuh nikah, jika ini terjadi di ujung, jangan menikah. Fa in ihtaja ilaihi fa innahu yalzamu. Jika begitu mendesak untuk menikah dan dia memiliki kemampuan dengan segala macam yang tadi kita bahas, wajib baginya menikah. Subhanallah. Sampai jam berapa kita ini? Lanjut? Sampai pagi? Oke. Wa yu'tabaru fil mar'ati li tibil 'ishrati umur. Fasal, kata beliau. Fasal, pada seorang perempuan yang dianggap perempuan ideal, dalamnya terkumpul 10 hal. Kalau antum mau cari perempuan, lihat 10 hal ini. Ya, pertama besar gajinya. Kedua
mewah mobilnya. Ketiga, tinggi rumahnya. Ya, itu bukan. Itu pencuri itu. Yang menikahi perempuan karena hartanya, lisun, nanti kita baca kata Hasan Basri. Pencuri itu. Ya, tak apalah janda, yang penting kaya. Kenapa kau lihat kayanya? Bahaya. Waspadalah kaum wanita, waspadalah dengan para pencuri. Ahaduha ad-din, pertama. Ya, ada 10 tipe kebaikan dalam perempuan. Pertama, agamanya baik. Wahwal aslu, itulah asalnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bidzatid din," hendaklah kau menikahi perempuan yang baik agamanya. Lianna tu'inu 'alad din, karena perempuan yang baik agamanya membantu engkau untuk tetap baik dalam beragama. Mau ngaji tak dilarang-larang. Beri semangat, bahkan dia ikut. Ya, biar Mas semangat, aku ikut. Ya. Kenapa aku ikut? Supaya Mas aman. Perlu dijaga. Subhanallah. Agamanya. Fa idza lam yakun laha dinun afsadat dina zawjiha, kalau perempuan itu tak punya agama, dia rusak agama suaminya. Ya, wa azrat bih wa in salakat sabilal ghairati lam yazal fi bala'in wa taqdiri 'aishin. Apabila seorang perempuan tak baik agamanya, cemburunya berlebihan, maka laki-laki runyam hidupnya. Payah, subhanallah. Payah kalau perempuan cemburunya berlebihan, sakit jantung kita. Sak napas kita. Payah, jangan cemburu berlebihan. Ya, pada tempatnya. Tiap malam kerjanya apa? Cari handphone suaminya. Tengok mana ini. Ada enggak perempuan seperti ini? Kok di sini enggak ada ini, karena enggak ada perempuan di sini. Sibuk dia. Mau tahu aja. Jangan-jangan ada SMS-nya ini. Wah, tengok. Ya, dalam ininya. Siapa aja nama-namanya nih? Tengok ini. Bahaya nih. Siapa nih? Zainab. Maryam. Bahaya nih. Subhanallah. Atsani, yang kedua, husnul khuluq. Baik perangainya, akhlaknya. Fa inna sayyi'atal khuluqi dararuha aktsar min naf'iha. Perempuan yang akhlaknya jelek, menikahi mereka lebih banyak bahayanya daripada kemaslahatannya. Subhanallah. Agamanya baik ditandai mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah bebankan kepadanya, menjaga salat, menjaga puasa, menjaga jilbab, menjaga dirinya. Akhlaknya baik, sikapnya baik kepada manusia, kepada ayahnya, ibunya, berbakti pada kedua orang tuanya, ramah kepada kerabatnya, kepada tetangganya, cinta kepada anak-anak kecil, sayang kepada anak-anak. Ya, baik akhlaknya. Kalau hutang dia bayar. Ya, tak menjahili orang dengan lisannya, dengan lidahnya. Wa huwa matlubun. Ya, akhlak baik ini perkara yang wajib ada pada wanita yang kita inginkan jika ingin mendapatkan seorang wanita yang baik. Idz bihi yahsulut tahassun, dengan perempuan yang akhlaknya baik inilah, yang kedua tadi husnul khuluq, ya. Baik akhlaknya. Yang ketiga husnul khalqi. Baik agamanya pertama, yang kedua baik akhlaknya, yang ketiga baik rupanya, baik bentuknya, elok parasnya, cantik wajahnya. Ini harus. Tapi syukur kepada Allah Jalla wa'ala, kita puji Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena standar cantik jelek Allah buat berbeda-beda manusia. Kadang-kadang kita lihat, ya Allah, kok gini sih kawan ini. Kok kayak gini, gak ada yang lain lagi perempuan. Kata dia, inilah ratu rumah tangga yang paling cantik sedunia bagiku. Fleksibel. Alhamdulillah. Kalau andai kata satu standar, kasihan. Ya, kadang-kadang ada yang mencari, aku cari yang putih lah. Ada yang mengatakan, aku tak mau, aku cari perempuan yang hitam. Berbeda-beda Allah buat. Ada yang nengok perempuan rambutnya keriting alias kribo, malas. Ada yang mencari-cari wanita seperti itu. Begitulah, subhanallah. Ya, Allah buat perkara yang sifatnya ya tidak baku dia.
Jika menurutmu cantik, ambil, bungkus. Memang makanan. Subhanallah. Tapi cantik nomor 3. Kebanyakan orang nomor 1 apa? Cantik. Allah yang penting cantik lah, agamanya agak-agak nambal-nambal sedikit tak apa Ustaz. Akhlaknya agak-agak bocor biarlah Ustaz. Setelah nikah hancur. Tak betah pulang ke rumah. Subhanallah. Ya. Wa huwa matlubun, perkara ini dituntut. Ya. Idh bihi yahsulu tahassun, dengan menikahi perempuan yang menarik bagi kita dapat mensucikan diri kita. Subhanallah. Melampiaskan hasrat sosiolog, yakni biologi kita kepadanya. Subhanallah. Ya. Wa lihada umirna bin nadhari ila al-makhtubah. Karena itulah kita diperintahkan Rasulullah untuk melihat kepada calon wanita yang mau kita khidbah, mau kita lamar menjadi istri, disuruh lihat. Disyariatkan melihat. Ada seorang sahabat yang menikahi perempuan, kata Nabi, "Anadharta ilaiha?" Sudah kau lihat? Belum ya Rasulullah. Irji ilaiha fandurha. Kau balik kembali, kau lihat dia. Fa innahu ahra an yu'dima bainakuma. Dengan melihat perempuan akan melanggengkan pernikahanmu kelak ke belakang. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke dompet, turun ke hati. Subhanallah. Ini adalah pandangan yang Allah halalkan. Lihat lama-lama. Berapa lama kita boleh nazar perempuan yang mau kita khidbah? 1 menit, 2 menit. Ya, ada kawan-kawan yang semangat, sok-sok semangat dalam beragama. Andai kata mau khidbah, kasih hijab, ngomong-ngomong A, B, C, D, macam-macam, alif bata sampai jim. Udah selesai ngomong-ngomong, angkat hijab, tengok sebentar, dah tutup lagi. Tak ada seperti gitu contohnya. Salah itu. Ya, bentar tutup. Apalagi kadang-kadang karena nggak pernah hal-hal semacam ini, takut-takut dia lihat. Laki-laki takut, perempuan pun takut. Dah masih tanda tanya besar. Setelah nikah kayak gini rupanya kawan. Maka pandang baik-baik. Tak puas sekali 2 kali, tak puas 2, 3 kali. Yang diharamkan itu memandang wanita yang bukan ingin kita nikahi. Lebih daripada sekali terpandang, 2 kalinya haram, pertamanya halal. Kata Rasulullah kepada Ali, "Ya Ali, la tattabi'in nadhratan nadhra Ali." Jangan kau ikuti pandangan pertama dengan kedua, ketiga, keempat. Fa innal ula, yang pertama terpandang itu halal. Selanjutnya haram bagimu. Jangan katakan aku sekali pandang tapi lamalah tengok ini terus. Enggak. Tapi dalam masalah khidbah lama-lama tetap tengok dari atas ke bawah, bawah ke atas. Siapa yang ngajarkan kita? Nabi SAW. Datang perempuan, "Ya Rasulullah, wahabtu nafsi laka." Kuserahkan diriku untukmu nikahi. Nabi lihat dari atas ke bawah. Lama lihat lagi. Gimana caranya ini? Nabi tak ingin menikahi perempuan ini. Tapi Nabi diam, tak berkomentar dia. Dia jaga perasaan perempuan ini. Lama perempuan menunggu. Nabi tak punya keputusan. Karena berat memang buat keputusan dengan wanita berat. Dia suka dengan kita tak suka dengan dia, payah buat keputusan. Tersinggung dia, habis, difitnahnya nanti kita. Semua dia buat, kalau dia tersinggung. Nabi diam. Perempuan itu pun duduk. Ada sahabat, "Ya Rasulullah, mohon maaf, Anda tak berhajat dengan perempuan itu? Kalau Anda tak berhajat, aku berhajat dengannya." Kata Nabi SAW, "Ada kau punya mahar?" Itulah yang tak ada Rasulullah. "Cak kau pulang dulu ke rumah, lihatlah apa di rumah ada." Pulang dia ke rumah, tengok-tengok, apa? Tak ada Rasulullah. "Aku punya satu sarungku ini. Sarungku satu ini, ku berikan baginya mahar." Kau serahkan ke dia, kau telanjang. Ya, udah pulanglah kau lagi, cari lagi lah, entah ada apa yang ada. Walaupun satu bentuk
cincin daripada besi. Iltamis wala khataman min hadidin. Carilah. Pulang ke rumah bongkar-bongkar semua, tak ada yang dibongkar, apapun tak ada. Balik, ya Rasulullah, tak ada Rasulullah. Cincin besi pun tak punya. Kata Nabi, begini aja lah. Betul kau mau perempuan ini? Betul ya Rasulullah. Kau punya hafalan Quran? Punya. Kau ajarkan dia hafalan Quranmu, ku nikahkan dia denganmu, dengan syarat kau ajarkan kepadanya hafalan Quran yang ada padamu. Subhanallah. Asyahid yang mau kita garis bawahi, Nabi memandang kepadanya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Halal. Tapi janganlah untuk jadi ahlun nazar. Tahu ahlun nazar? Pulang balik nazar aja kerjanya. Semua wanita di nazarnya. Ini bukan mau nikah ini. Mau nazar, nanti panggil aja deh. Hai Abun Nazar. Subhanallah. Waqad kana aqwamun la yanzuruna fil husni. Sebagian orang dia tak begitu peduli dengan cantik tidaknya seorang wanita. Subhanallah. Sebagian orang bukan skala prioritas cantiknya. Ya. Wala yaqsiduna tamattu, karena maksud mereka menikah tujuannya bukan bersenang-senang belaka. Bersenang-senangnya nomor sekian. Subhanallah. Kama ruya annal Imam Ahmad, sebagaimana diriwayatkan, tak tahu kebenaran riwayat ini, bahwa Imam Ahmad rahimahullah ikhtara imra'atan awra'ah, dia milih perempuan yang matanya juling, ala ukhtiha, daripada saudarinya yang matanya bagus sempurna. Subhanallah, dia pilih yang jelek daripada yang cantik. Ada dua bersaudara, tapi ini dikatakan tak tahu kita kebenarannya, riwayatnya tak jelas, ruya. Imam Ahmad punya dua pilihan, kakak beradik, yang satu cacat matanya tak sempurna, juling matanya. Dipilih Imam Ahmad, yang ini ku pilih, tinggalkannya kakaknya atau adiknya. Kata pengarang kitab ini, apa kata beliau? Illa anna hadza yandur, tapi ini jarang seperti ini. Kalau andai kata ada yang bagus dia pilih yang jelek, jarang seperti ini. Jarang. Wattiba'u ala dhiddih, tabiat dasar manusia memilih yang bagus. Subhanallah. Ar-rabi' yang keempat, perempuan yang baik itu khiffatu al-mahri, maharnya tak banyak. Nah, ini perempuan yang baik ini. Karena perempuan bukan mau dibeli dia. Bukan jual beli dengan ayahnya, ku beli anakmu, enggak. Mahar ini bukanlah tanda jual beli. Sebagian masyarakat menganggap mahar tanda jual beli, seolah-olah. Sebagian masyarakat semakin tinggi titel sang wanita, semakin tinggi pula maharnya. Subhanallah. Sebagian tempat demikian. Ya, kadang-kadang sebagian tempat wanita dihargai dengan kerbau. Ya, andai kata dia tamat S3, SD, SMP, SMA, 5 ekor kerbau. Ya, andai kata dia sudah haji, 10 ekor kerbau. Sudah haji dan umrah, 15 ekor kerbau. Ini contoh saja. Berat maharnya. Sebagian manusia karena beratnya mahar, tak sabar laki-laki, dilarikannya anak orang. Kawin lari, gara-gara maharnya berat. Bukan ini tanda seorang perempuan itu baik. Bukan itu nilainya. Kalau andai kata mahar timbangannya, subhanallah, pastilah putri-putri Rasulullah dibuat setinggi-tingginya maharnya. Lihatlah mahar Fatimah, apa mahar yang diberikan Ali? Baju besi, baju perang. Untuk apa sama Fatimah baju perang mau dipakainya? Paling dijual. Subhanallah. Tapi pernikahan yang paling indah. Nah, maka antum bacakan kitab ini kepada calon mertua. Sekarang antum butuh, nih, ya, calon mertuaku yang tercinta. Inilah kitab yang kubaca tadi malam. Perempuan baik maharnya sedikit. Kata mertua, calon mertua, tak apa, maharnya udah nggak usah banyak-banyak. Apa kau sanggup? Ya, 100.000 maharnya, tapi uang antarannya ya.
Waqad zawwaja Sa'id bin al-Musayyib ibnatahu bidirhamain. Dirham mata uang perak, dinar mata uang emas. Pemimpin tabi'in Sa'id bin Musayyib menikahkan putrinya hanya dengan 2 dirham saja. 2 dirham, bukan dinar. Dinar mata uang emas. 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Hanya dirham saja, 2 dirham. Subhanallah. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, la tughalu fi muhurin nisa. Jangan kalian buat mahar perempuan tinggi-tinggi wahai para wali. Ya, wa kama tukrahul mughalatu fil mahri min jihatil mar'ah, yukrahu as-su'al an maliha min jihatir rajul. Sebagaimana dibenci mahar ditinggikan dari pihak perempuan, dibuat tinggi-tinggi. Dibenci pula laki-laki bertanya tentang perempuan. Dia punya harta apa ya? Punya enggak dia tanah-tanah? Mau nikah nanya dulu. Wallahi sebagian laki-laki mau menikahi perempuan nanya, apa kerjanya? Pegawai enggak? Pegawai ngeri enggak? Oh, pegawai ngeri. Oh, cocok ini. Sebelum nikah, biodata apa yang paling penting baginya? Apa kerjanya? Pegawai ngeri. Cocok ini pegawai ngeri. Tengok lagi dia, apa sebagai apa dia? Manajer kah dia? Ya, operator kah dia? Tengok. Oh, operator enggak lah. Aku levelnya manajer. Itu yang dilihatnya, subhanallah. Jangan tanya-tanya. Jangan tanya-tanya hartanya kalau kau ingin menikahi seorang perempuan. Kau perempuan pun jangan tinggi-tinggikan mahar. Nanti tak laku-laku. Subhanallah, bahaya. Banyak kejadian negeri-negeri tertentu yang maharnya tinggi. Banyak perawan yang menjadi tua, renta, tak ada suami. Subhanallah. Qala Thawri, berkata Imam Thawri, idza tazawwaja ar-rajul, jika seorang laki-laki menikah, wa qala ayyu syai'in lil mar'ah, perempuan ini apa yang dia miliki, fa'lam annahu lissun, ketahuilah itu laki-laki pencuri. Jangan tanya-tanya apa kerjaannya, tak usah tanya-tanya. Ya, kalau dia tanya kerjaannya, ini pencuri. Kadang-kadang dia enggak nanya sama perempuan itu, tapi dia kumpulkan semua keterangan dari seluruh dunia. Ya. Al-khamis, yang kelima, al-bikarah. Ya, tipe-tipe perempuan yang baik adalah al-bikarah. Yang ideal adalah yang masih perawan. Secara umum, tapi terkadang janda lebih utama daripada perawan dalam perkara-perkara tertentu. Karena itulah Jabir menikahi janda. Maka Nabi yang mulia SAW bertanya, ya Jabir, tazawwajta? Engkau telah menikah? Kata Jabir, ya Rasulullah, bikran am thayyiban? Kau nikahi janda atau perawan? Thayyiban ya Rasulullah. Kau nikahi janda ya Rasulullah. Halla tazawwajta bikran? Kenapa tak kau nikahi yang masih gadis? Ya Rasulullah, ayahku mati dalam perang Uhud, meninggalkan banyak putri-putrinya yang kecil, adik-adikku masih kecil. Jika adik-adikku masih kecil, aku nikah dengan seorang perempuan yang seperti mereka umurnya, begaduh aja kerja mereka, nanti pening kepalaku. Karena itulah aku pilih yang janda, yang punya pengalaman, lebih tua dari mereka, mampu mengarahkan mereka. Maka Nabi benarkan Jabir. Rasulullah benarkan Jabir. Hukum asalnya lebih utama gadis. Tapi dalam keadaan tertentu lebih utama janda, banyak utamaan mereka. Tinggal antum pilih saja. Subhanallah. Lianna syari'ah nadaba ila dzalik, karena syariat ini menganjurkan menikahi gadis. Wa liannaha tuhibbu zawja wa ta'lafuhu aktsara min ats-tsayyib, karena seorang gadis yang dinikahi seorang laki-laki akan mencintai suaminya yang pertama ini. Ya, karena dia tak kenal laki-laki mana kecuali suaminya ini, dibandingkan janda yang telah memiliki pengalaman. Dia akan banding-bandingkan suami pertama dengan kedua, ketiga, keempat. Subhanallah, semakin banyak menikah semakin banyak pembandingnya. Ya, nanti nampaknya suami ini agak kikir. Dasar kikir kau, suamiku dulu baik katanya. Sakit hati kawan. Ya kan? Dia akan memiliki pembanding. Andai kata antum menikah seorang gadis, tak ada yang dibandingkannya.
engkaulah yang terbaik baginya. Subhanallah. Fayujibu dzalikal wud, ini akan melahirkan kecintaan. Fa inna tiba'a majbulatun 'alal unsi bi awwali ma'lufin, sesungguhnya tabiat manusia menyukai yang pertama kali yang dia dapatkan. Wa huwa aidan akmal li mawaddatihi laha, dan ini akan lebih sempurna dia mencintai perempuan tersebut. Di anna tab'a yanfuru min allati massaha ghairuh, karena tabiat manusia biasanya dia tak nyaman dengan sesuatu yang pernah disentuh oleh orang lain. Ya. Yang keenam, masih sanggup antum tahan? Sampai pagi nih. Yang keenam, antakuna waludan. Dia adalah perempuan yang walud, subur. Andai kata antum memilih, pilihlah kira-kira perempuan yang subur. Dari mana taunya? Daripada keturunan orang tuanya, lihat kakak-kakaknya. Biasanya mereka dekat-dekat. Ya. Yang ketujuh, an-nasab, baik keturunannya. Wa huwa an takuna min baiti dinin wa salah, jika dia adalah seorang wanita dari rumah yang baik, ya, rumah tangga yang baik agamanya, perangai mereka baik, akhlak mereka baik. Yang ke-8, an takuna ajnabiyah, lebih baik seorang perempuan adalah perempuan asing, bukan kerabatnya. Anak paman, ya itu kerabat. Ya. Boleh tak ada masalah. Tapi andai kata menikah yang jauh bukan kerabatnya, lebih memperluas ikatan kekeluargaan. Apalagi jika sesama kerabat, jika terjadi perselisihan dengan anak paman, akhirnya berantem juga bapak kita dengan bapak dia. Subhanallah. Pecahlah hubungan keluarga. Rengganglah hubungan keluarga. Boleh-boleh saja. Ya. Wa kama yanbaghi lirrajuli an yanzura fil mar'ah, sebagaimana laki-laki, ya, wajib bagi dia atau sebaiknya dia melihat perempuan. Yanbaghi lil wali an yanzura lil mar'ah fi dinir rajuli wa akhlaqi, baik juga bagi seorang wali perempuan melihat akhlak sang laki-laki, agamanya. Wa ahwalihi, bagaimana kondisinya, keadaannya. Pelajari dia. Pelajari bagaimana agamanya, akhlaknya. Apa profesinya, pemalaskah dia, tukang ngutangkah dia, tak bayar pula lagi. Perhatikan, tanya semua, keluarganya tanya semua, cari informasi, jangan cepat-cepat terima. Ya, sekali nazar langsung jadi. Pelajari baik-baik, beri tempo seminggu, 2 minggu, 3 minggu, pelajari. Wali, pelajari siapa yang akan mengkhitbah putrimu, pelajari baik-baik, ya. Lianna tasiru bin nikahi marquqah, karena perumpamaan wanita setelah menikah dia akan terikat dengan suaminya. Wa tazawwajaha min fasiqin aw mubtadi', jika dia nikahkan yakni putrinya atau saudarinya dengan seorang laki-laki yang fasik atau laki-laki ahlul bid'ah, faqad jana 'alaiha wa 'ala nafsihi, sungguh dia telah mendatangkan kebinasaan, kecelakaan bagi perempuan tersebut dan bagi dirinya, dan perempuan itu bagian daripada darah dagingnya. Qala rajulun lil Hasani, berkata seorang laki-laki kepada Al-Hasan Basri, mimman uzawwiju ibnati, kira-kira laki-laki bagaimana aku nikahkan putriku? Dengan laki-laki bagaimana? Qala mimman yattaqillah, nikahkan dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Fa innahu in ahabbaha akramaha, sungguh seorang laki-laki jika dia bertakwa, jika dia sukai perempuan itu, dia akan muliakan sang perempuan. Wa in abghadhaha, jika dia tak suka, marah, tak rela, lam yadhlimha, dia tak akan menzalimi istrinya. Kalaupun diceraikan, dia ceraikan dengan baik-baik. Subhanallah. Ikhwatul kiram rahimakumullah, demikianlah pembahasan tentang perkara ini. Kita akan lanjutkan insyaallah tabaraka taala, ya, pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada waktu bersisa, kita akan lanjutkan dengan soal jawab yang mampu kita jawab. Pertanyaan dari pemirsa TV Ahsan TV dari Tasikmalaya. Ibu Cahaya, jauh nih. Dari Tasikmalaya terbang secari kertas sampai kemari. Hebat kecanggihan dunia ini.
Ustaz, adakah batas usia tertentu untuk segera menikah lagi? Apa? Menikah lagi atau menikah bagi? Menikah bagi seorang wanita. Apakah ada usia tertentu? Dalam agama, tak ada kecuali dia telah layak menikah. Kelayakan kembali kepada uruf kebiasaan. Kebiasaannya perempuan itu menikah ketika dia telah dewasa, telah haid, telah mampu mengemban rumah sebagai ibu rumah tangga. Andai kata masih TK kita nikahi, apa jadinya? Capek kita ngurusi dia. Bayangkan kalau andai kata antum nikah yang anak TK, payah atau enggak payah? Repot kemana-mana. Maka tak ada standar umur dalam agama. Ketika dia telah layak menikah, nikahi. Dan berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lain. Ada perempuan-perempuan yang usia 9 tahun, 11 tahun telah dewasa, sempurna kedewasaannya, siap menikah. Ada perempuan 18 tahun pun belum siap menikah. Ya, maka sesuaikan kondisi. Tak ada batasan umur tertentu. Ya. Dan apakah boleh wanita dinikahi tanpa mahar? Jika perempuan rela menggugurkan maharnya, boleh. Mahar hak perempuan. Dia katakan, saya gugurkan hak mahar menikah dengan saya, tak perlu pakai mahar. Boleh. Itu hak dia. Dan diganti dengan hafalan Quran. Dan ia ridho dengan hal tersebut. Tak mengapa. InsyaAllah tabaraka ta'ala. Ustaz, ana sudah siap menikah. Mantap. Dan pernah mengajak wanita untuk menikah. Lebih mantap lagi. Tetapi ternyata wanita itu sudah punya calon. Kesian. Apakah ini pertanda ana belum waktunya untuk menikah? Ya, belum waktunya. Kapan waktunya? Ketika kau menikah. Kalau sudah waktunya, pasti kau akan menikah. Kalau ketentuan takdir memudahkan engkau menikah, itulah waktunya. Sekarang karena lamaran mau ditolak, berarti belum waktunya engkau untuk menikah. Kapan waktunya Ustaz? Nanti ketika kau Allah takdirkan menikah. Padahal sudah siap Ustaz. Iya, sudah siap tapi belum Allah Subhanahu Wa Taala tentukan bagi kita takdir. Belum dapat jodoh. Banyak laki-laki yang sudah siap, tak dapat jodoh. Banyak perempuan yang sudah siap, tak datang jodoh. Karena belum Allah takdirkan. Dan menikah tak akan lepas dari ketentuan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyak-banyak bermohon kepada Allah. Yang jelas jika kita memang tak berjodoh dengannya, itu bukan jodoh kita. Sabar-sabar saja. Ya, meskipun agak sedikit tak nyaman, sabar-sabarlah. InsyaAllah Allah akan datangkan yang kelak menjadi jodohmu, yang sesuai bagimu, yang yakin, ya, yang wajib kita yakini. Di balik segala sesuatu ada hikmah. Engkau ditolak, ada hikmah, ya. Semuanya ada hikmah. Ustaz capek aku pulang balik, aku khidbah ditolak aja diriku. Ada hikmah, tenang aja. Sabar, insyaallah akan datang masanya. Jika Allah takdirkan kau menikah, engkau pasti menikah. Jika tidak ditakdirkan menikah di dunia, sabar. Nanti akan dapat di akhirat. Mau? Ustaz, sampai usia berapa anak menjadi tanggung jawab orang tua? Pada prinsipnya ketika anak sudah bisa dilepas, karena ketika anak memiliki kemampuan untuk berusaha, nggak ada tanggung jawab orang tua lagi dia. Ya, dan itu berbeda-beda. Sebagian tempat 12 tahun udah bisa dilepas dia. Udah bisa cari ikan, nelayan 12 tahun udah ahli cari ikan, tenggiri segala macam dapat. 14 tahun menikah dia. Sebagian tempat 20 tahun masih kuliah tak tamat-tamat. Masih suabadi, masih bergantung sama orang tuanya. Berbeda-beda. Jika anak sudah bekerja namun belum menikah, apakah ada hak dari gaji yang didapatkan untuk orang tua? Pada prinsipnya, jika orang tua baik-baik meminta, nggak ada masalah. Bantu kita, bantu saya. Kau udah bekerja walaupun kau belum menikah, bantulah ibumu ini. Minimal kau bayar uang listrik, kau bayar uang air, bantu. Karena orang tua dia punya hak meminta anaknya membantu mereka selama tidak menzalimi. Andai kata dia diperas bagaikan sapi perah, tiap kali gajian, kau anak saya, mana slip gajimu? Nah, sini kau ambil semua. Kasihan. Ustaz, suami itu surga dan nerakanya istri.
Apakah artinya apabila suami tidak ridho atas perlakuan sang istri, maka haram atasnya surga, walaupun amal ibadahnya banyak? Mohon nasihatnya Ustaz kepada para istri yang mempunyai perangai watak yang kasar dan keras kepada suaminya. Ini ya curhat seorang suami ini. Subhanallah. Ya, yang penting kita bersabar dengan perangai istri, dan istri harus tahu suami itu adalah pemimpin. Pemimpin enggak layak dimarah-marahin, dibentak-bentak, enggak layak. Jika kau tak hormat kepada suamimu, siapa lagi yang menghormatinya? Subhanallah. Jika suamimu tak rela denganmu, tak mungkin kau masuk surga. Ya, sebagaimana hadis-hadis yang dibacakan. Perempuan datang ke rumah ibunda Aisyah. Kata Nabi, "Adzatu ba'lin hiya?" Punya suami dia? Ya Rasulullah, ya dia punya suami. Bagaimana sih kamu kepada suamimu? Ya Rasulullah, aku berusaha semampuku berbakti kepadanya. Kata Rasulullah, kau ketahuilah, suamimu itu surgamu atau nerakamu. Besar hak suami. Kalau anda kata ada orang boleh sujud kepada orang lain, perempuan sujud kepada suami karena besarnya hak suami. Tak layak perempuan merepet-repet kepada suami, bentak-bentak suami, ya mengintervensi suami, enggak layak. Subhanallah. Menyelisih fitrahnya. Ya. Dan semuanya akan kembali kepada suami. Suami yang bijak tak akan mau diinjak-injak harkat martabatnya. Dia pandai menyikapi istrinya ketika membangkang, menyala. Itu suami bijak. Suami tak bijak, ikut ajalah dia. Di bawah ketiak istrinya. Ya, di bawah bendera sang istri. Ini tak bijak dia. Subhanallah. Ustaz, dulu anak menikah maharnya buku Bulughul Maram. Mantap. Bukunya maharnya kitab Bulughul Maram. Apakah anak harus mengajarinya? Kalau kau mampu, ajari dia. Dulu syaratnya apakah mengajarkan Bulughul Maram atau sekedar memberikan? Memberikan bisa dia jual, dia ambil uangnya. Kalau syaratkan Bulughul Maram, ajarkan saya isinya. Ajarkan. Tak paham aku Ustaz. Belajar supaya paham, baru ajarkan dia. Kalau enggak menjadi hutang bagimu, sesuai kesepakatan. Ustaz, kakak perempuan anak meninggal di usia 40 tahun. Dalam kondisi yang belum menikah. Berdosakah dia yang belum menikah? Karena minder dengan parasnya tidak cantik. Enggak ada perempuan berdosa karena enggak menikah. Belum jodohnya. Ya. Dan berdosakah jika kita sebagai adik-adiknya tidak mencarikan jodoh untuknya sampai dia meninggal? Andai kata kita mampu mencarikan jodoh, carikan. Tapi yang namanya jodoh urusan tangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mati kita carikan, jika Allah tak tentukan tak dapat. Jodoh perkara yang aneh, dicari tak dapat, tak dicari datang. Karena itu gak usah dicari. Pasti enggak dapat. Dan insya Allah perempuan-perempuan yang tak berjodoh di dunia ini, insya Allah di sana, di negeri akhir Allah akan jodohkan dia dengan laki-laki yang saleh. Tidak usah khawatir. Sabarlah dalam penantian. Tak datang laki-laki yang baik agamanya, sabar. Semoga Allah gantikan nanti di akhir jika tak dapat di dunia. Sayangnya perempuan banyak kali tingkahnya, tak mau dipoligami. Ini musibah. Jujur saya katakan, terus terang, tak mau dipoligami dia. Sementara jumlah mereka banyak, laki-laki sedikit. Dan ini jalan solusi dalam Islam. Ya, kayaknya senyum antum. Ibu-ibu cemburut di bawah, awaslah. Ya, banyak udah umurnya lebih, udah kepala 3 datang. Ustaz, tolong carikan adik saya. Berapa umurnya? Sekian. Udah kepala 3 lewat. Ya, anak bilang, kayaknya payah. Mau dipoligami dia? Tak mau Ustaz. Payahlah. Sabar aja lah. Nanti aja di akhirat dapat. Musibah. Ya. Tentunya juga karena banyak hal-hal yang tak bagus mereka lihat dari praktik poligami yang salah, menjadi momok bagi mereka. Ya, banyak laki-laki yang modalnya nekat poligami sana sini tapi tak tanggung jawab, sana lepas sini lepas. Ini menjadi jelek citranya. Tapi jangan dengan sebab itu akhirnya kita rubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, semoga Allah berikan kesehatan untuk Ustaz dan keluarga. Amin. Bilanglah amin dulu. Nah, gitulah. Doa orang banyak supaya sehat anak. Amin.
Kami ingin mendapatkan faidah dari pernikahan yaitu memiliki anak banyak. Qadarullah istri ana melahirkan secara sesat 3 kali dan usia sudah 40 tahun. Dianjurkan KB atasan dokter, alasannya keselamatan istri. Berdosakah kami? Mohon nasihatnya. Tidak berdosa. Kenapa? Itu kemampuanmu, itu kemampuan istrimu. 3 kali sesar, 4 kali berbahaya, umur telah lanjut, berbahaya, tak bisa. Bertakwa kepada Allah. Aku masih mau nikah juga Ustaz. Buat cabang baru. Mau punya anak lagi contohnya. Kalau enggak ya sabarlah. Nikmati saja apa yang Allah berikan. Sabar-sabar saja. 3 anak alhamdulillah. Ada orang tak punya anak. Enggak bisa Ustaz, aku harus banyak anak aku. Kau tambahlah. Istriku tak setuju Ustaz. Sabarlah. Itu ajanya. Ustaz, dahulu ketika menikah, suami saya bekerja sebagai pegawai bank keliling. Dan untuk mahar pun dari hasil kerja tersebut. Bagaimana cara kalian bertobat? Ya Ustaz, istighfar kepada Allah SWT, menyesal dosa yang terlampau, berjanji tidak mengulangi apa yang telah terjadi. Itu saja. Ya. Bagaimana dengan fenomena warga Indonesia banyak pergi menjadi TKW dengan meninggalkan suami dan anak dalam waktu yang lama? Ini karena suaminya tak tanggung jawab. Kenapa dibiarkan saya pergi jauh-jauh ke luar negeri sana? Mana kedudukanmu sebagai suami? Kenapa kau suruh dia mencari nafkah di negeri orang? Kau sebagai suami enggak tanggung jawab. Kenapa kau biarkan? Seharusnya kau suruh tenang di sini mah. Saya yang kerja mencari nafkah. Mama tenang di sini, biar papa carikan. Begitulah. Subhanallah. Ini enggak. Ya cepatlah Dik, payah kayaknya gitu nih. Banyak utang abang, pergi sana jadi TKW. Suami berdosa, keluarga berdosa. Para safar tanpa mahram, negeri-negeri kafir, kadang-kadang sana dilecehkan. Tak habis pikir saya ada laki-laki seperti ini, tak habis pikir. Walaupun coba mikir-mikirkan tak habis-habis. Kok bisa laki-laki seperti ini? Subhanallah. Bagaimana dia melampiaskan syahwatnya 2 tahun, 3 tahun? Bagaimana dia? Berapa banyak akhirnya terjadi perselingkuhan. Di sana berselingkuh, di sini berselingkuh. Di sana perempuan sahabat, di sini berselingkuh. Subhanallah. Ya. Ini yang paling dalamnya. Nah, ini pakai ilmu bacanya ini. Apakah benar anak tak akan memberikan syafaat kepada orang tuanya jika belum dinikahkan? Tak benar. Apakah melamar harus memberikan cincin? Tak harus, boleh helikopter. Boleh pesawat. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.